Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Saya sendiri Wira Dewi Jayani, NIM 190803102031 dari Prodi Administrasi Keuangan, kelas Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, tahun angkatan 2019. Audiens sendiri tahu nggak apa itu perhitungan bagi hasil? Nah, berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, bagi hasil perbedaan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sabihul ma'al. Kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai sabihul ma'al dan nasabah sebagai mudarib. Dan bab 15 ini akan dibahas perhitungan bagi hasil pendapatan di mana posisi bank sebagai mudarib sedangkan nasabah sebagai sabihul ma'al. Pembahasan mencangkup prinsip penghitungan pendapat, dasar alokasi bagi hasil, dan metode perhitungan bagi hasil serta akuntansi bagi hasil. Perhitungan bagi hasil sendiri ada 5 tahapan. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudarib sedangkan nasabah sebagai sabihul ma'al, dilakukan beberapa tahap yang sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan yang terakhir adalah akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil, pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan neto, laba, bruto, atau laba neto? Dewan Syariah Nasional dengan fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Dalam praktik di lapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing. Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Nah, dalam akuntansi sendiri, konsep ini biasanya dinamakan dengan gross profit. Terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto atau gross profit. Dalam KDPPLKS paragraf 42. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan sedangkan jika pada prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi yang pertama, margin bank yang meliputi murabahah, salam, dan istisyahna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pembelian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua, pendapatan ijarah neto.
Dalam hal ini, pendapatan ijarah neto adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan ijarah. Dan yang ketiga adalah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah. Karena penggunaan laba bruto sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga biaya pokok atau harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan bruto. Secara ideal, prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dalam perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya. Namun, secara teknis di lapangannya, prinsip profit sharing membuka peluang yang besar adanya ketidakseimbangan informasi atau asymmetric information antara sabihul ma'al dan mudarib yang dapat menimbulkan kerugian bagi sabihul ma'al. Penggunaan praktik gross profit sharing sebagai dasar bagi hasil bagi nasabah penabung atau deposit dengan skema mudharabah dapat terlihat pada pengakuan pendapatan bank syariah. Pendapatan mudharabah yang dibagi hasil misalnya adalah nilai margin mudharabah atau selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dijual dengan uangnya yang telah diterima oleh bank syariah. Ini menunjukkan bahwa dasar bagi hasil kepada nasabah penabung pada dasarnya adalah gross profit sharing dan bukan revenue sharing. Demikian pula dalam pengakuan pendapatan ijarah. Besarnya pendapatan ijarah yang disajikan dalam pendapatan utama pada lapangan, rugi laba adalah pendapatan ijarah setelah dikurangi biaya operasional aset yang disewakan sebelum dikurangi biaya operasional rutin lainnya. Adapun perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Prinsip revenue sharing adalah pendapatan utamanya dari bagi hasil, margin, sewa, pendapatan utama, dan lainnya. Dikurangi hak bagi hasil oleh pihak ketiga. Ditambah pendapatan operasional lainnya, dikurangi badan operasional lainnya, dan atau laba atau rugi neto. Sedangkan prinsip profit sharing yaitu pendapatan utama terdapat dalam bagi hasil, margin, sewa, dan pendapatan utama lainnya. Dikurangi beban operasional dan lalu mendapatkan laba atau rugi neto. Di situ terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung distribusi bagi hasil dari kedua prinsip bagi hasil tersebut. Dengan prinsip revenue sharing, pendapatan yang digunakan untuk diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil adalah pendapatan bruto yang terdiri atas pendapatan bagi hasil yang diterima dari bagi hasil investasi pembiayaan. Pendapatan margin murabahah atau penjualan setelah dikurangi harga pokok, pendapatan ijarah neto setelah dikurangi biaya-biaya operasional sewa, aset yang bersangkutan, dan pendapatan neto lainnya. Sedangkan dengan prinsip profit sharing, pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil dengan prinsip revenue sharing harus dikurangi lagi dengan biaya operasional rutin bank, sehingga diperoleh laba neto. Laba neto inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Kita akan memasuki menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan revenue sharing, maka dari laporan laba rugi dapat diperoleh jumlah pendapatan yang akan diperhitungkan untuk bagi hasil dari masing-masing jenis pembiayaan. Nah, tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil dan pendapatannya dari modal bank.
Nah, karena adanya variasi ini, maka perlu dipisahkan mana yang pendapatannya diterima dari sumber dana nasabah dan yang berasal dari dana bank. Hal ini penting karena jika pendapatan diperoleh dari sumber dana yang dimiliki bank, maka tidak ada distribusi bagi hasil untuk nasabah. Artinya, semua pendapatan menjadi hak bank. Nah, apabila pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, maka pendapatan tersebut harus didistribusikan atau bagi hasil untuk nasabah dan bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat 3 alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan yang pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiyah. Dan yang terakhir adalah seluruh sumber dana. Nah, yang pertama, apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungan seperti berikut. Tahapan perhitungan yang pertama adalah menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Nah, hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap harinya. Perhitungan rata-rata saldo harian sumber dana menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu cara mencari rata-rata saldo harian sumber dana adalah saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan ditambah saldo tanggal seterusnya sampai N dibagi jumlah hari. Cara kedua adalah menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian pembiayaan menggunakan rumus sebagai berikut. Cara mencari RSP atau rata-rata saldo harian pembiayaan adalah saldo tanggal pertama ditambah saldo tanggal kedua dan seterusnya sampai tanggal N dibagi dengan jumlah hari N. Dan cara yang ketiga adalah menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus. Cara mencari pendapatan bagi hasil yaitu jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan. Tahap selanjutnya adalah menghitung distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah. Dalam penghitungan distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah, dapat menggunakan pendekatan sumber dana dari dana pihak ketiga mudharabah saja, atau sumber dana dari dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiyah, atau seluruh sumber dana. Perhitungan selanjutnya, dalam penjelasan saya menggunakan pendekatan sumber dana dari sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharabah saja. Menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir berapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan. Nah, untuk data rata-rata saldo diperoleh dari perhitungan dalam, sedangkan jumlah besaran nisbah diperoleh dari kebijakan atau kesepakatan antara bank dan nasabah pada saat persetujuan penyetoran dana dari nasabah. Cara menghitung proporsi tabungan mudharabah atau pendapatan yang akan dibagi hasil, yaitu saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang dibagi hasil akan mendapatkan proporsi tabungan murabahah. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu proporsi pendapatan tabungan murabahah dikali nisbah bagi hasil nasabah mendapatkan pendapatan nasabah atau tabungan murabahah. Dan yang kedua adalah proporsi pendapatan tabungan murabahah dikali nisbah bagi hasil bank mendapatkan pendapatan bank dari tabungan murabahah. Untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Nah,
Di lapangan, para praktisi khususnya marketing bank syariah menghadapi kesulitan untuk memberi penjelasan kepada calon nasabah investor mengenai gambaran perkiraan return masa datang yang akan diterima apabila calon nasabah berinvestasi di bank syariah dalam bentuk investasi tabungan maupun investasi deposito. Hal tersebut karena pertama, bank syariah hanya memberikan informasi kepada nasabah investor besarnya nisbah bagi hasil yang belum dapat memberi gambaran pasti jumlah return yang akan diterima nasabah karena pendapatan bagi hasil sesungguhnya hanya dapat diperhitungkan setelah pendapatan real direalisasikan. Dan yang kedua, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan janji pendapatan kepada nasabah investor karena pendapatan real hanya dapat diketahui setelah hasil investasi direalisasikan. Dalam menjembatani masalah tersebut, maka digunakan data masa lalu. Biasanya digunakan data return beberapa bulan sebelumnya. Data return ini pun dibuat dalam bentuk tingkat persentase atau indication rate pendapatan bagi hasil dari rata-rata investasi pada bulan-bulan sebelumnya. Digunakan satuan persentase rate indikasi ini karena umumnya para nasabah mudah memperoleh gambaran dalam bentuk persentase yang biasa digunakan dalam perhitungan bunga bank dan bunga konversional. Sehingga istilah yang digunakan oleh para praktisi bank syariah menyebut equivalent rate. Artinya, jika pendapatan bulan sebelumnya dengan bagi hasil tertentu, maka apabila dihitung dalam bentuk persentase, maka equivalent rate atau dalam bank konversional. Lalu dilanjutkan dengan menghitung equivalent rate. Untuk menghitung equivalent rate, digunakan informasi jumlah hari dalam satu tahun, misalnya 365 hari, dan jumlah hari dalam satu bulan, misalnya 30 hari. Perhitungan equivalent rate untuk sumber dana kelompok tabungan murabahah yaitu pendapatan nasabah dikali 365 dikali 100% dibagi saldo rata-rata dikali 30 dapat menghasilkan equivalent rate. Rumus ini juga berlaku untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah pada setiap nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus bagi berikut, yaitu saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari dikali equivalent rate dibagi 365 hari menghasilkan bagi hasil nasabah. Demikian penjelasan perhitungan bagi hasil dari saya Wira Dewi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.